Alhamdulillah, para murid, para santri, para pendengar dan pemirsa, pada tanggal 27 April 2022, pada video kali ini guru sudah mulai mengajarkan, menerangkan lebih hal yang terpokok di alam dunia tentang faktor kebutuhan atau ekonomi. Dari video ini diberi judul Ekonomi yang Kuat. Ekonomi yang kuat dibentuk dengan membentuk diri. Jadi semoga ini sangat dipahami juga untuk dijalankan, karena ini hal yang paling pokok. Bahkan kehidupan di akhirat sana pun ditentukan di dunia, terutama ekonomi. Ekonomi kuat itu harus banyak hal yang harus dipersiapkan dan untuk diketahui dan untuk dijalankan. Para pemirsa, para pendengar ya, untuk suatu ekonomi yang kuat dalam terutama rumah tangga, untuk membesarkan putra-putri dan cucu-cucu itu dibutuhkan ekonomi yang sangat kuat ya. Bagaimana guru untuk ekonomi biar kuat itu? Satu contoh, kodrat manusia itu dilahirkan di dunia ini. Anggap aja bumi ini dunia. Setiap jiwa, setiap ruh diturunkan ke dunia sesuai kodratnya, sesuai derajatnya. Ya, ada yang dikodratkan dilahirkan dari manusia golongan sudra, ekonomi yang sangat lemah. Ada yang dilahirkan dari keturunan Waisak, ekonomi agak meningkat, agak lebih. Ada yang diturunkan dari keluarga keturunan satria, keturunan dari pejabat, dari orang-orang yang berpangkat dan berharta. Ada lagi dari keturunan orang-orang yang mempunyai kapasitas lebih, sama. Tatkala dilahirkan semua di dunia statusnya sama. Ibarat bumi bagaikan ladang, bumi bagaikan sawah. Satu contoh, ini bibitnya kacang hijau, ini bibitnya padi, ini bibitnya kedelai, ini bibitnya jagung. Semua mempunyai nilai sama di hadapan alam, ya. Semua sama. Tatkala ditempatkan dalam bumi yang tepat, ditempatkan pada lahan yang tepat, tatkala bibit itu sudah menempati dari tempat yang tepat, ya. Terutama pergaulan dan lingkungan sangat mempengaruhi, ya. Itu yang dimaksud bumi. Bumi yang utama adalah terutama keluarga. Satu contoh, bibit dari jenis derajat sudra, anggap aja dilambangkan oleh guru bibit padi, bibit kacang hijau, bibit kedelai, bibit jagung. Yang dimaksud bumi terutama ini adalah keluarga. Bagaimana bibit ini ditanam dari keluarga ini yang tandus. Keluarga ini keluarga yang mau menang sendiri, suka menyalahkan yang A dan yang B. Ibaratnya tanah ini tanah tandus. Makanya bibit ini sulit untuk tumbuh menjadi yang baik. Dengan menyadari keadaan seperti ini, kita terutama bagi orang tua, kita harus memahami dan harus bisa menjalankan, menempatkan diri. Kita ibaratkan jadi bumi atau jadi lahan itu yang gembur, subur. Artinya sifat kasih sayang kepada putra-putranya harus lebih. Nah, baru nanti setelah individu ini kalau sudah bisa tumbuh baik, nah ini nanti tantangan ke depan setiap manusia membentuk dirinya ini. Satu contoh untuk membentuk bibit ya padi agar menjadi baik, dibutuhlah namanya pengetahuan. Tatkala sudah mengetahui banyak tentang kehidupan, ada pengetahuan atau ilmu yang paling pokok, karena ini menerangkan kehidupan, bukan menerangkan kehidupan di material.
ada yang disebut ilmu spiritual. Ilmu spiritual sudah diterangkan guru banyak hal lewat video dan lewat kitab-kitabnya, ya. Baru tatkala nanti sudah diajarkan, sudah dilakukan para murid, para santri. Ini yang disebut baru namanya perawatan atau waktu atau tanggal atau hari atau bulan yang sudah ditetapkan oleh guru. Itulah yang disebut perawatan. Dibutuhkan namanya istiqomah atau ajek atau kontinu. Jadi terus bersambung, tidak boleh ditinggal. Mengapa guru? Karena kebutuhan dan kehidupan manusia itu masih butuh perkembangan, sehingga perawatan itu dibutuhkan. Satu contoh, guru sudah membuat ketetapan. Setiap individu lakukan taskarun, menghormati hari kelahiran. Ada juga yang menghormati kelahiran suami dan istri masing-masing. Ada juga yang merawat diri di hari pernikahan. Ada juga yang merawat ilmu dengan ilmu sangkuera. Ada juga yang merawat ilmu dan dirinya nanti pada bulan Baburiat. Ada lagi nanti menjalankan dengan istiqomah ilmu somadun atau laku selo sesaji uang. Itu harus istiqomah agar nanti mempunyai kesadaran sehingga tahu manfaatnya untuk melakukan, sehingga sangat optimis ya para pemirsa, para murid ya. Satu contoh, manusia dilahirkan di dunia. Semua tidak memandang keturunan dari A dan B, tapi semua mempunyai kodrat, mempunyai karakter masing-masing sesuai gambaran ini. Kalau ini tidak dirawat, kalau ini tidak diberi ilmu pengetahuan, tidak ada spiritual, meskipun bibitnya ini bagus, ini nanti akan tumbang. Satu contoh, bibitnya bibit padi unggul, tempatnya sudah bagus, dari keluarga bagus. Kalau tidak ada pemahaman untuk mengatur diri sendiri dengan ilmu dan spiritual yang tepat, sehingga padi ini menjadi rusak. Makanya banyak dari orang itu, keturunan orang mampu, itu hancur hidupnya karena tidak mengerti, tidak mengetahui cara merawat kehidupannya. Tapi ada juga dari kalangan manusia itu orang keturunan rendah, tapi mampu merawat diri dengan ilmu yang tepat, dengan pembimbingan yang tepat dan benar. Mengapa kok bisa tumbuh jadi besar? Artinya manusia itu dibutuhkan ilmu spiritual atau tuntunan yang untuk membentuk dirinya sendiri. Nah, kesalahan di negara Republik Indonesia, rata-rata umat dan penduduk di Indonesia, untuk menjadikan kemakmuran, keberhasilan ini selalu diatasnamakan Tuhan. Itu kesalahan cara berpikir. Sebenarnya Tuhan dan perilaku pribadi manusia itu tidak ada hubungannya, ya. Kalau sudah memahami ini, tinggallah atas nama ketuhanan-ketuhanan itu. Ada lagi yang bahasa-bahasa, tulisan-tulisan dari agama sebelah, tulisan kalimat dari negara lain. Kalian baca berulang-ulang, itu tidak ada hubungannya dengan kehidupanmu. Wong itu cuman kalimat dibaca berulang-ulang, itu tidak ada loh ya para pemirsa, dipahami. Bagi kemarin kalau sudah kena kurban semacam itu, sudah tinggalkan, tidak ada hubungannya, sudah ya. Makanya barangkali siapapun yang mendengarkan, sudah, kalau sudah mengerti ini paham, tidak ada hubungannya ya. Jadi ekonomi kuat itu dilambangkan seperti tanaman, cara merawatnya istiqomah, dibutuhkan ilmu, perawatan istiqomah namanya waktu atau ajik yang sudah diajarkan guru. Nah, nanti baru dengan perawatan dan waktu yang sesuai, nantilah terjadi satu contoh asalnya kecil seperti ini. Kalau toh dididik mulai dasar, kelak akan kalian ekonomimu, keluargamu menjadi bagaikan pohon ini yang besar. Uang harta diibaratkan sebanyak ini. Karena untuk menjadikan besar ini kau lakukan sejak dini. Makanya nanti kalau sudah kuat ekonomi, keluargamu kuat, akarmu ini sangat ke dalam. Artinya kuat, tidak mungkin untuk tumbang. Gitu loh. Nah, ada manusia begini di dunia. Ini hati-hati ya para pemirsa ya. Bekerja malas,
ilmu pengetahuan males, spiritual tidak mengerti, tahu-tahu dia hartanya banyak. Nah, inilah yang disebut dari warisan atau pinjaman. Inilah yang disebut instan. Hati-hati ya para murid, para santri. Tatkala manusia itu mendapatkan harta atau jabatan itu dengan instan, ya, bisa diberi, bisa dipinjamkan. Bagaikan tidak ada akar tunjangnya ini. Ini akarnya sangat kecil. Makanya bila ada musibah sedikit, ada masalah sedikit, ada faktor tidak cocok sedikit, ini akan tumbang, hancur. Pohon ini akan mati. Ibaratnya orang setelah berhasil hanya beberapa tahun, 2, 3, maksimal rata-rata hanya 4 tahun. Dengan perlahan ekonominya hancur, tumbang-tumbang, perusahaannya tumbang ini loh. Nah ini. Itu gara-gara dari sini. Nah ini yang penting pada para murid ya, hati-hati ya. Yang dimaksud pinjaman ini bisa juga pinjam dari bank. Ini hati-hati ya. Karena manusia kita gegabah, takut dengan keadaan. Seakan-akan permasalahan apa-apa selesai. Sama seperti ini, seakan-akan segera, secepatnya. Kita butuh pinjaman sesuatu yang besar. Itu nanti tumbang, masalahnya terus bertahun-tahun itu nanti. Hati-hati ya, kalau sudah mengerti begini. Ada lagi yang berhayal, saya nanti usaha kalau sudah dapat warisan dari orang tua. Tidak bisa, nanti hasilnya seperti ini. Ini loh makanya pentingnya kita, para pemirsa, mulai dini. Ajarkan kepada putra-putri kita bahwa kehidupan tidak seperti yang digambarkan oleh pikiran manusia. Namanya instan. Tumbang ini nanti. Makanya pentingnya dimulai dari dasar. Satu contoh guru memberi pelajaran ya, cara untuk hutang biar tidak jadi masalah. Tetap dasarnya kita harus punya ilmu dulu. Makanya ada pengetahuan dan ilmu spiritual. Satu contoh terutama murid guru ya dan santrinya guru, bukan yang di luar. Ibaratnya gini ya para murid, kalian ini sudah diajarkan guru. Ibaratnya akar ini kalian mengingat ritual di hari kelahiranmu, bagaikan di akarmu. Kalian dekat dengan orang tuamu, dekat dengan gurumu, akarmu sudah kuat. Nah, tatkala sudah mulai agak besar usahamu, satu contoh, usahamu nilainya 100 juta. Kamu kalau mau pinjam, itu paling banyak itu harus separuh beban dari kekuatanmu. Yang jadi masalah masyarakat tidak paham, modal kita, kekuatan kita dinilai 100 juta. Hutangmu kalian akan menjadi 100 lebih. Itu tumbang loh ya para murid, para santri. Tumbang, tidak bisa. Jadi yang dimaksud pinjaman atau pupuk asupan, kalian bisa mengukur satu contoh kekuatan nilai usahamu. Anggap aja beban punya hutang itu atau nilainya 100 juta. Ini bisa 5 juta atau 10 juta itu sebagai penopang. Nah ini cepat besar. Itu nanti tidak bisa tumbang. Nah ini terjadi di masyarakat kita ini. Hutang belum selesai kalian top up. Bunuh diri itu dipastikan guru tidak akan pernah selesai. Dan itu berangsur-angsur berlama-lama bertahun-tahun. Sehingga hidupmu hanya berbelit di situ. Sudah tidak ada harapan untuk mulia. Tidak ada harapan untuk maju. Itu kalau masih ada usia panjang. Mempelajari ilmu ini bisa dibenahi. Kalau usia sudah tua, berbelit-belit semacam itu ya tinggal sampai tua, sampai mati hanya menyelesaikan itu. Tidak ada harapan masa depan. Ini yang paling penting ya. Hati-hati dengan kata pinjaman. Hati-hati dengan memahami kata warisan. Makanya kelak ke depan kalau mengajarkan kepada putra-putri kita. Kadang orang tua itu seakan-akan anak putra itu diberi sesuatu hal itu semuanya. Jangan ya, tumbang itu nanti. Didik, diberi pelajaran, dianalisa, mulai tumbuh, ada kekurangan, diinjek sedikit, dibantu. Sedikit, dilihat perkembangan. Masih butuh modal ditambah sedikit. Nah ini caranya itu. Seperti dipupuk dikit gini loh, dilihat perkembangan. Kadang orang pribumi kita ya dengan putra keluarga itu tidak mempunyai itu. Seakan-akan semua dikasihkan putranya. Itu tumbang. Sama dengan ini nanti, instan ini. Kasihan itu nanti kalau tumbang itu. Ya paham ya. Nah bagi para murid kalau sudah memahami.
Guru kan sudah menyiapkan mulai di baiat, ritual spiritual, sudah diterangkan semua. Nah inilah untuk yang diketahui pentingnya. Ada kan di ritual guru itu bulan Ramadan, masih ingat? Bulan Selo, sesaji uang. Ini loh pentingnya. Satu contoh, para murid, para santri diajarkan ilmu. Itu berjalan dengan anggap aja minimal setahun. Nah, ibaratnya bagaikan pohon, hartamu sudah mulai ada. Itu harus butuh ada yang dipangkas. Ini loh, dikasih contoh. Dipangkas sama guru. Hartamu memang dipangkas. Nah itu kalau dipangkas oleh sistem namanya ilmu sesaji uang itu di bulan Ramadan, bulan Selo dipangkas. Memang waktu ini memang hartamu berkurang untuk sesaji itu. Tapi setelah itu ini nanti tumbuh lagi semakin besar, semakin besar. Nanti dipotong lagi tahun depan. Makanya sistem yang sudah dibuatkan guru untuk para muridnya, untuk umat-umat ke depan. Semakin tahun tambah tahun. Kalian dipastikan oleh guru, kalian akan menjadi manusia, keluarga ekonomi yang kuat. Gitu loh. Tidak mungkin tidak, itu pasti terjadi. Tinggal nasihat guru, ikutin. Perintah-perintah guru yang di kitab ikutin. Sama, dipotong. Lah, tatkala pemotongan atau bentuk ritual sesaji itu disesuaikan pohonnya. Mengapa kalau para murid yang santri uangnya banyak, uangnya cukup, itu dipotong guru untuk sesaji banyak? Karena nilai pohonnya ini sudah besar. Yang dipangkas ini, pohon ini yang besar. Lantas bagaimana guru bagi yang menjalankan ilmu guru, ekonomi yang belum kuat baru tumbuh? Lah ini diberi contoh sama guru. Ada kan satu contoh murid santri yang menjalankan ilmu guru, ibaratnya pohon ini belum jadi. Sama ibaratnya pohon ini sudah mau bercabang. Ini yang tidak dipakai, yang akan merugikan batang ke depan, yang akan menjadikan buah ini dipotong oleh guru. Makanya dari ritual itu disesuaikan ukurannya, potong. Habiskan hartamu untuk di sini. Maka dari ritual itu kan sudah diberi pilihan guru untuk menempatkan dalam posisi ini. Yang jadi masalah bila kalian hartamu banyak, ini yang kau potong hanya rantingnya. Ya. Ini tidak ada perkembangan nanti tahun depan ini. Karena ranting. Anggap aja uangmu 1 miliar. Nilai asetmu 1 miliar, 2 miliar ke semuanya. Kalian hanya bersedekah kecil. Ya tetap tidak ada perubahan untuk tahun depan. Artinya apa? Dari memahami dari ilmu yang diajarkan guru itu tidak ada hubungannya guru dan murid tentang harta. Itu sistem ini yang dipahamkan ya. Oh gini caranya. Nah sama juga kalian yang ekonomi masih belum kuat ya. Itu kalau sesaji jangan terlalu banyak. Itu nanti kalian potong itu lama tumbuhnya. Tapi kalau tumbuh tetap hasilnya bagus. Tapi jangan terlalu diperberat. Ukur sesuai kemampuan lah. Tinggal untuk mengukur kemampuan ini kadang kalian tidak bisa ngukur. Kadang dibutuhkan masukan dari guru, ditimbang dan ditinting. Kira-kira sekian cukup atau tidak guru atau kurang. Nah itu. Kalau kalian mampu menempatkan, mengukur kemampuan dirimu sendiri artinya luar biasa. Dari memahami untuk memperkuat ekonomi ke depan, terutama putra-putri kita. Inilah sistem ini sudah lebih jelas. Lebih konkret untuk tetap kembali kuat ekonomi, ada pengetahuan dan ilmu spiritual, semua sudah ada di dalam pembelajaran ilmu guru yang disebut nanti menjadi Buddhis, budaya Islam itu. Artinya ilmu yang sudah dibekali oleh guru, yang sudah diajarkan para murid dan santri dan ke depan banyak manusia menjalani. Artinya pribumi nanti kelak akan mempengaruhi kehidupan kita menjadi mulia. Maka guru di kaset video lain, guru sudah memastikan keadaan para murid dan umat guru ke depan hidupnya tidak sama dengan agama-agama sebelah itu. Mulai ekonominya kuat, tubuh proteksinya sangat kuat dengan keadaan kondisi apapun. Nah inilah nanti rumusnya. Semoga ini untuk dipahami dan untuk dijalankan, juga untuk diberitahu kepada terutama keluarga, dan juga video-video yang sudah dibuat guru bisa dibagikan kepada teman yang membutuhkan keselamatan, yang membutuhkan pemahaman. Karena apa?
Ini sesuatu ilmu yang sangat bermanfaat kepada siapapun. Semoga video ini sangatlah membantu untuk pengetahuan dan pengertian sebagai manusia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.